Wow, untuk pertama kalinya ada sebuah film buatan studio Illumination yang mendapatkan performa yang gak begitu bagus. Yap, film tersebut adalah film animasi terbaru buatan mereka yang berjudul Migration. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah film ini memiliki kualitas yang buruk hingga sedikit orang yang mau menontonnya? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Migration merupakan film terbaru buatan studio Illumination yang menceritakan satu keluarga bebek yang mencoba untuk melakukan perjalanan migrasi menuju sebuah negara yang bernama Jamaika. Film ini seharusnya menjadi tipikal film yang akan ditonton oleh para keluarga dalam menghabiskan waktu liburan mereka. Nah, tapi sayangnya, meskipun film ini telah dirilis pada waktu di mana orang-orang sedang menikmati liburan Natal dan juga Tahun Baru, tetapi film ini malah mendapatkan performa penayangan yang kurang begitu bagus. Pada saat video ini dibuat, Migration telah mendapatkan penghasilan sebesar $30 juta di US Kanada dan $52 juta di penayangan global. Memang kalau kita melihat dari budget yang dimiliki oleh film ini, rasanya film Migration telah balik modal. Nah, tapi kalau kita melihat dari performa penayangan minggu pertama, well, ini adalah performa yang paling buruk yang pernah dimiliki oleh film Illumination. Angka ini sangatlah rendah, bahkan lebih rendah daripada film Sing 2 yang sebelumnya memegang rekor dengan penayangan minggu pertama yang paling rendah. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Well, gue pribadi nggak bisa memastikan secara pasti alasan kenapa film ini bisa mendapatkan performa tersebut. Kalau melihat dari segi marketing, rasanya film ini sudah memberikan hal yang cukup dengan sering menampilkan trailer dari film ini lewat berbagai iklan di platform YouTube. Kalau secara premis, seharusnya film ini bisa menarik perhatian penonton yang lebih banyak karena ya film ini sendiri kan membawakan tema mengenai seekor bebek ya. Kayak ya ayolah, bebek itu juga merupakan salah satu hewan yang disukai oleh orang-orang selain kucing. Udah gitu kalau kita melihat video trailernya, Illumination telah memberikan sebuah desain karakter bebek yang sangat imut yang mana seharusnya ini bisa dengan mudah menarik perhatian anak-anak. Belum lagi dari premis ceritanya sendiri yang buat gue pribadi sih lumayan menarik dan sangat relatable gitu dengan nuansa liburan saat ini. Nah, terus apa dong yang membuat film ini menjadi nggak begitu berhasil? Apakah ini semua dikarenakan kualitas yang dimiliki oleh film ini tidak begitu bagus? Well, setelah menonton film ini, gue bisa menyimpulkan bahwa ini adalah film yang lumayan bagus. Ya, tipikal film Illumination pada umumnya lah. Ceritanya simple, nggak begitu kompleks, mudah dicerna, dan nggak semegah film-film animasi di berbagai studio di luar sana. Gue pribadi sangat menikmati film ini, yang mana ini adalah pertanda yang sangat bagus, karena gue menonton film ini setelah pulang kerja, jadi ya gue menonton film ini di malam hari dengan kondisi yang sangat kelelahan dan penuh dengan pikiran. Gue berharap bahwa film ini bisa menyegarkan otak gue, dan alhamdulillahnya film ini berhasil memberikan apa yang gue inginkan. Ya meskipun begitu ada beberapa hal sih yang bikin gue sangat jengkel terhadap film ini. Mulai dari sebelum film ini dimulai, di mana mereka menampilkan animasi pendek yang menceritakan nasib karakter Victor setelah film Despicable Me pertama. Jujur aja, gue pribadi sangat tidak menyukai animasi pendek ini karena ya ini animasi kayak kagak memberikan apapun gitu selain komedi yang kagak bikin gue tersenyum sama sekali. Gak ada hal yang baru ataupun petunjuk mengenai cerita kedepannya dari seri Despicable Me. Animasi tersebut memang pure hanya untuk hiburan yang kagak cocok buat gue. Yang kedua adalah dari kehadiran karakter antagonis yang buat gue rasanya tuh kayak kagak perlu banget diadain gitu. Sebenarnya ketika mereka menunjukkan karakter ini sekali, gue masih oke lah. Cuman ketika mereka menunjukkannya sampai 3 kali di waktu yang berbeda, gue udah langsung kayak, ini apaan sih anjir? Kayak gak jelas banget gitu sampai segitunya. Gue rasa penulis film ini kayak kehabisan ide aja gitu ketika mau menutup film ini dengan sebuah konflik akhir yang megah. Dan hasilnya adalah mereka malah memberikan klimaks cerita yang gak begitu membekas buat gue pribadi. Agak disayangkan sih, karena bagian awal dan pertengahan film ini terbilang lumayan bagus loh. Gue suka banget bagaimana mereka menggambarkan karakter-karakter pada film ini, terutama pada interaksi antara sang ibu dan juga bapak bebek. Mereka berdua benar-benar mencuri perhatian gue di sepanjang film dengan interaksi mereka yang terkesan nyata dan juga perkembangan karakter mereka yang sangat bagus. Selain itu, lelucon dari film ini juga terbilang lumayan lucu dan gue sempat tertawa di beberapa momen. Mungkin satu hal yang gue sadari dari film ini adalah mereka cukup sering gitu menghadirkan lelucon dewasa dan juga lelucon yang gelap, yang mana gue sangat mengapresiasi keberadaan Illumination
Illumination dalam menambahkan jokes-jokes tersebut ke dalam film ini, karena seingat gua, Illumination jarang banget loh mau menghadirkan tipikal jokes yang seperti ini ke dalam film-film mereka. Ya gua harap kedepannya Illumination bisa lebih berani lagi dalam membuatkan karya dan gak selalu bermain di zona aman terus. Secara keseluruhan, Migration merupakan film yang bagus dan sangat layak untuk ditonton oleh keluarga. Kalau kalian bingung mau menonton film apa bersama dengan keluarga kalian dalam menghabiskan waktu liburan ini, maka tonton film ini aja dah. Sumpah, gue jamin kalian gak bakal nyesel gitu. Karena ini film sangat enjoyable banget. Nah, dengan respon gue barusan, gue yakin ada beberapa dari kalian malah semakin bingung kenapa film ini memiliki performa yang gak begitu bagus. Well, ada kemungkinan besar kalau ini semua dikarenakan marketingnya yang gak begitu berhasil. Lalu ada juga kemungkinan kalau ini semua dikarenakan orang-orang udah pada jengah aja gitu dengan Illumination yang selalu bermain aman. Ataupun mungkin karena image yang dimiliki oleh film ini yang gak terkesan seperti film buatan Illumination. Sumpah, gue yakin kalau mereka nggak menambahkan logo Illumination ke dalam video trailer dari film ini, gue yakin banyak orang bakal mengira bahwa ini adalah animasi buatan studio lain, karena emang nih film agak beda aja gitu dengan film-film Illumination pada umumnya. Tapi ya mau yang manapun jawabannya, gue cuma bisa berharap bahwa film ini bisa comeback sama seperti film Elemental. Gue pribadi sangat menyukai kedua film ini, dan gue berharap bahwa Migration bisa mengalami hal yang sama seperti film tersebut. So mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film Migration di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!